Oke, Bang Ipul, maaf banget nih akhirnya harus kesini. Malam, Bang, minta sedikit pendapatnya di tengah-tengah aja. Melihat perseteruan dua persahabatan, gimana pun Bang Ipul pernah menjadi bagian dari keduanya, satu sahabat gitu ya, yang satu lagi mantan istri gitu. Gimana sih King melihat perseteruan mereka? Oke, ini sebenarnya saya nggak mau ya diwawancara tentang perihal ini. Cuman karena teman-teman wartawan khususnya intens ya, tiba-tiba datang ke rumah saya dan saya kan paling tidak bisa menolak ya. Jadi pendapat saya ini sebenarnya lebih ke umum aja ya, siapapun lah, mau mereka berdua atau orang di luar sana ya, jangan memperbesar sebuah masalah yang memang seharusnya bisa diselesaikan. Jangan berantem, jangan bertengkar ya. Terus juga berdamai saja. Berdamai, terus juga cari solusi musyawarah ya kan. Terus juga cari jalan terbaik ya. Apalagi kan mereka berdua ini kan bestie. Jadi hindarilah hal seperti ini gitu. Ya, di kasus saya pun juga saya sudah maafkan DP, tapi ya dia harus mempertanggungjawabkan gitu loh. Karena saya menyadari bahwa kita jangan sampai mau dikalahkan dengan hawa nafsu, emosi, terus amarah. Buat apa sih gitu? Nggak ada gunanya. Ya, itu artinya kita memperbesar hal-hal negatif di dalam tubuh kita gitu. Ya pasti saya akui kalau orang punya rasa kecewa pasti wajar gitu kan. Tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya itu kalau mereka tuh tabayun, duduk berdua ya kan. Terus juga permasalahannya apa, maunya bagaimana gitu. Ini sih saya lebih ke general aja ya, bukan ke siapapun gitu. Jadi setiap orang kalau ada masalah, nggak ada yang nggak ada solusi. Semua pasti ada solusi. Tinggal kita mau mengalah nggak, itu aja. Ya. Terus yang merasa salah, ya harusnya dengan ikhlas mengakui kesalahannya. Kalau memang benar ya tidak boleh juga sombong hati. Ya benar harus juga diutarakan kebenarannya seperti itu. Jadi tidak ada lagi permasalahan yang begitu panjang gitu. Apalagi Mbak DP ini kan artis hebat ya, artis dangdut ya kan, sayang banget gitu loh di usianya yang sudah hampir menuju kepala 4 ya. Ya harusnya jangan ngeladenin hal-hal seperti ini. Sayang banget gitu. Karena beliau ini kan sudah cukup lama ya. Jadi harusnya hal-hal seperti ini jangan di-up ke media, bukan apa-apa. Sayang Mbak DP-nya gitu. Sudah capek-capek ya memupuk nama ya kan. Terus juga mempertahankan kredibilitasnya di dunia dangdut ya. Nanti ini kan akan menjadi contoh gitu kalau seandainya kita mampu menguasai amarah ya kan dengan tenang. Jadi ya namanya manusia itu kan tempatnya salah dan lupa ya. Kalau mungkin yang tadinya emosi meledak-ledak ya mungkin jangan sampai seperti ini lagi gitu. Itu aja sih mungkin saran saya ya. Berdamai aja lah. Ya, karena kan kalian berdua itu kan teman bestie. Iya. Salah paham itu kan hal yang biasa gitu. Ya yang penting nanti kalau sudah berdamai ya terserah mau seperti apa lagi gitu. Apakah lanjut tetap pertemanan. Tapi ya kalau bisa kita jangan cari musuh. Kalau bisa cari teman yang banyak, sebanyak-banyaknya, biar kita saling mendoakan, ya, biar kita sama-sama menebar kebaikan gitu. Kalau bisa jangan ada musuh lah, seperti itu. Berarti King juga menyayangkan ya adanya somasi satu sama
lain harus berhadapan dengan hukum lagi Iya, terutama. sebenarnya sih itu kok sah-sah aja orang saling mensomasi karena memang di negara kita itu memang diperbolehkan gitu kan. Artinya butuh kejelasan. Ya sebenarnya sih kalau saran aku mah ketemu aja. Baik-baik ya. Ketemu duduk. Jadi ingatlah waktu dulu saat-saat bahagia gimana. Ya enggak. Harusnya kalau mau berantem itu ingat dulu masa bahagianya bagaimana. Oh ya dulu dia pernah jadi sahabat saya. Kenapa kok bisa begini? Gitu. Nanti akan ada apa namanya? Akan ada penambahan kasih sayang ya gitu. Ya ini sih saya memberikan masukan ini buat semuanya juga ya. Gitu. Karena orang ribut-ribut itu bukan hanya di kalangan artis. Di kalangan non artis pun juga banyak orang ribut-ribut gitu. Cuman ya saran saya untuk masyarakat ya yang suka ribut-ribut gitu, buat apa sih ribut-ribut tuh apa? Penting apa gitu? Buat apa? Cuman buat puas hati doang? Ngapain? Capek. Mending ngomong baik-baik, duduk baik-baik gitu. Ya kan saya pun juga sebagai manusia pernah ribut ya. Cuman loh kita kan dikasih akal pikiran, dikasih mulut, dikasih apa namanya akal sehat itu untuk apa ya kan? Untuk mencari solusi yang sehat. Kan kita manusia lebih sempurna dari ciptaan yang lain gitu. Jadi kalau kita bisa baik-baik, apa yang kita harus membesar-besarkan? Seperti itu. Jadi ya semoga mereka cepat berdamai lah. Cepat berdamai atau masyarakat yang lagi ribut-ribut cepat berdamai gitu kan. Ingat kita di dunia ini cuma sementara. Ya, akan ditinggalkan semuanya. Kejayaan kita akan kita tinggalkan, ya kan? Harta kita akan kita tinggalkan. Kekasih kita akan kita tinggalkan gitu, ya. Jadi buat apa gitu ribut-ribut? Sayang gitu ya. Mending ya kalau ada permasalahan apa sih masalahnya? Kok kamu bisa begini? Kok kamu bisa begitu? Oh begini begitu. Duduk bareng-bareng jadi kan jelas. Ya kan? Gitu sih. Kalau menurut saya, mohon maaf ya. Ini sih lebih ke general aja ya, lebih general gitu. Jadi makanya sekarang kita mau banyakin teman aja lah. Banyakin teman, banyakin sahabat. Nanti kalau kita mati, baik yang doain. Ya kan? Kalau kita banyak musuh, di sini ada musuh, sana ada musuh. Nanti kita mati siapa yang doain? Dikit yang doain. Ya kan? Males dia waktu hidupnya gini. Gitu. Jadi kalau ada salah paham ya, kenapa sih kok lo begini? Gitu. Kenapa sih kalau begitu? Gitu. Kenapa sih lo fitnah gue? Kenapa? Kalau memang fitnahan ya, jelasin aja seperti itu. Jadi kalau seandainya kita sebagai public figure ini, kalau ada hal-hal yang negatif, kita memberikan contoh yang positif, ini akan menjadi ini akan menjadi sebuah tontonan yang baik untuk pemirsa di rumah. Si Anu kalau berantem gak pernah ngebesar-besarin. Si Anu kalau berantem senengnya dengan musyawarah. Ya kan, si Anu, si Fulan senengnya dengan musyawarah, dengan kekeluargaan. Itu kan nanti akan jadi contoh gitu kan untuk masyarakat yang lain. Tapi kalau solusinya ribut, satunya ngejelekin, satu ini ngejelekin, yang ini merasa difitnah, yang ini merasa merasa dijelekin ya kan. Ini kan jadi contoh buruk ya gitu. Jadi makanya ini tantangan kita sebagai public figure, harus memberikan contoh yang baik, yang bagus untuk penonton dan juga untuk junior kita. Gitu. Jadi saran aku untuk teman-teman penyanyi dangdut, kalau ada masalah ya saya juga pernah salah, saya juga pernah berkata kasar. Akhirnya saya menyadari bahwa buat apa sih jelek juga kita ya kan. Ngapain kita cuma puas-puas di kamera tapi kita berdosa ya kan. Membuka aib orang itu kan sama seperti memakan bangkai saudara sendiri. Memfitnah orang juga sama seperti itu ya kan. Benernya aja nggak boleh diomongin, apalagi fitnahnya gitu ya kan. Jadi kita ini sebagai manusia ya, secara umum ya, kita harus bisa mencontohkan yang baik. Kalau kita dulunya kita hilaf, salah, masa kita mau hilaf terus? Ya saya juga mengakui lah dulu pernah saya ribut-ribut sama mantan istri ya.
saya mengakui saya tidak bisa mengontrol gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, saya mencoba memaafkan. Tapi karena ini lanjut ke proses ke pengadilan, ke hukum, ya kita lihat nanti sampai mana gitu. Nah, itu juga Kalau dia ada ya. itikat baik, dia menyadari, kenapa enggak gitu loh. Allah aja maha pemaaf, kenapa kita manusia nggak saling memaafkan gitu. Jadi sekarang saya mah inginnya damai-damai aja lah. Walaupun mungkin saya yang benar, tapi ya sekali lagi bahwa tetaplah sebenar-benarnya manusia pasti ada salahnya. Tetap lebih benar Allah gitu. Jadi ya begitu aja sih. Jadi kalau untuk di kasus saya ya udahlah, saya sudah memaafkan. Tapi ya tinggal karena masih laporannya masih ada, ya udah diteruskan dan dia harus bertanggung jawab seperti itu atas apa yang telah dia lakukan. Update-nya seperti apa? Update-nya masih di kepolisian. Kita hanya bisa menunggu ya sebagai masyarakat. Kita juga nggak bisa merongrong. Saya yakin kalaupun ini lama, ini mungkin terbaik dari Allah. Siapa tahu dengan lamanya kasus ini ditangani, ya mungkin yang saya laporin sudah mulai terbuka hatinya, ya kan? Ada baiknya kita positif thinking aja gitu. Seperti itulah mungkin ini masukan dari saya. Ayo teman-teman yang punya masalah besar ya, yuk carilah solusi yang damai-damai aja, yang baik-baik aja, ya kan? Yang kalau memang bisa dengan jalur kekeluargaan, kenapa tidak gitu loh. Ya kalau memang dengan hukum ya sudah, selesaikan dengan hukum gitu. Kalau memang mau dibicarakan secara kekeluargaan ya dengan cara-cara yang sopan, tanpa ngejelekin satu sama lain, ya kan? Apalagi kan mereka ini pernah bersahabat ya. Jadi untuk masyarakat juga sama nih, yang lagi ribut sama tetangganya, ya kan? Cobalah tabayun, minta tolong Pak RT. Ya, kalau memang bukan. Nah, kalau di lingkungan masyarakat itu kan paling dasar kan Pak RT ya. Iya, ada RT-nya. Saya juga pernah ribut sama tetangga. Benar nih, saya nggak bohong. Ya kan? Ya saya adalah masalah gitu. Akhirnya kita takut ya kalau kita menghandle sendiri tanpa adanya rukun tetangga atau Pak RT yang menjadi penengah, nanti akhirnya jadi tambah besar. Akhirnya saya libatkan Pak RT ini begini. Nah, Ono juga ngomong ke Pak RT gini gitu. Ya kan akhirnya solusinya apa? Ya udah, solusinya masing-masing sudah sudah mengetahui gitu yang dimau dan tidak dimau. Akhirnya alhamdulillah yang tadinya orangnya egois dia jadi mengalah. Karena memang kita boleh egois kalau memang itu menjadi hak kita. Tapi kalau bukan hak kita tidak boleh egois gitu. Ya, pokoknya masalah apapun ya tidak ada yang namanya tidak ada penyelesaian yang baik. Jadi gunakanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif biar bisa menjadi contoh yang baik di masyarakat gitu. Dan Bang Ipul juga minta maaf kalau dulu mungkin pernah juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas hingga didengar oleh para penonton. Saya juga minta maaf. Itu namanya kekhilafan saya, terlalu mengikuti emosi gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi manusia yang lebih bijak lagi dalam menyelesaikan sebuah masalah, tidak emosi gitu ya. Seperti contohnya juga ya asisten saya yang dia ternyata menjadi pemakai narkoba gitu ya. Saya memang marah, saya kesal gitu kan, saya emosi, tapi sekali lagi dia hanya manusia biasa yang khilaf. Saya pun juga bisa hilaf gitu. Akhirnya saya mencoba memaafkan. Saya tetap memaafkan dan akhirnya saya tetap membantu dia supaya dia direhabilitasi. Seperti itu kan, jadi kan bagus kan gitu kan, tidak ada yang sedih, tidak ada yang kecewa berkepanjangan gitu kan. Jadi jangan kita ada dendam gitu, mentang-mentang dia yang jadi penyebabnya terus kita dendam sama dia, salah. Justru kita boleh mengungkapkan kekecewaan kita. Gue kecewa sama lu nih, kenapa lu pakai narkoba? Gitu kan? Atau kenapa lu bikin cerita seperti ini gitu kan? Nah, setelah kita sudah tuangkan ya kan unek-unek kita gitu. Ya, solusinya apa nih? Gitu kan. Kalau misalkan
eh, si yang bersalah ini mengakui, ya sudah selesai, ya kan? Artinya kekeliruan itu kan sudah terjawab gitu, ya saya minta maaf gitu. Nah memang sih yang repotnya kalau si tersalah ini tidak mengakui kesalahan, gitu repotnya seperti itu. Iya. Tapi nggak apa-apa, solusinya kita jangan memaksa dia untuk mengakui kesalahan dia. Udah kasih waktu aja gitu, biar dia untuk berintrospeksi diri. Sampai suatu hari nanti saya yakin pasti hati dia akan terketuk. Oh iya, gue salah. Kadang-kadang ada orang mengakui kesalahan tuh gengsi. Tapi saya akan mengajak seluruh pemirsa Intens, yuk teman-teman, mulai sekarang kalau teman-teman merasa buat dosa, bikin salah, akui saja, tidak apa-apa. Itu justru baik, mengakui kesalahan dan memperbaikinya itu adalah orang yang baik. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bukan tidak pernah berbuat kesalahan. Orang yang baik itu adalah orang yang mau dan menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Itu dah orang baik. Jadi jangan pernah gengsi teman-teman untuk mengakui kesalahan. Ya Allah saya salah. Aduh itu pasti di hati tuh enak, nikmat, plong gitu lah. Daripada nanti dia udah merasa salah, berdosa gitu kan, terus dia tidak mengakui kesalahan, itu akan dibawa sampai mati juga. Hidupnya itu nggak tenang gitu dan akan menjadi penyakit hati. Gitu. Jadi salah satu penyembuh hati, penyakit hati adalah kita mau mengakui kesalahan kita, yang nggak harus kita obral gitu loh. Oh ya gue salah nih, gini nggak. Cukup mengakui di depan Allah, di hadapan Allah, ya Allah saya salah. Terus kita mengakui sama orang yang kita anggap kita berdosa sama dia. Cukup dia aja sama Allah gitu, sama orang yang kita anggap kita tuh bikin dosa sama dia, kita akui. Itu nikmatnya, Masya Allah. Itu nikmat banget. Maafin gue ya, gue udah salah, gue udah keliru, gue udah mau fitnah lu. Itu baduh. Itu dia siap-siap akan naik derajat itu. Kalau orang benar-benar mau mengakui kesalahannya gitu. Tapi kalau justru kebalikannya, kalau dia susah untuk diketuk hatinya ya, itu bisa akan menjadi penghancur dirinya. Gitu. Itu sih menurut aku. Ini gue pertanyaan terakhir. Kan ini mereka berdua tipe sama-sama wanita keras atau seperti apa sih yang kamu tahu? Ya, aku nggak mau berkomentar ya tentang watak mereka ya. Jadi, Tapi kayaknya agak bentrok gitu maksudnya iya sih satu sama udahlah. lain. Pokoknya intinya mereka ini adalah dua sahabat yang sekarang sedang berseteru. Ya, semoga mereka berdua ini bisa menemukan jalan yang terbaik. Ya, mereka bisa bersama-sama lagi. Ya, mereka bisa saling mensupport lagi gitu ya, seperti itu sih. Oke. Kamu seperti apa nih update?